Selamat Sabat dan semangat pagi. Di tengah hari libur yang cukup panjang, saya pikir hampir semua dari kita seharusnya punya pilihan untuk jalan-jalan, pergi ke berbagai tempat. Tapi Anda semua telah mengambil pilihan yang tepat dengan berkumpul bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Boleh kasih tos ke kanan kirinya, katakan selamat datang, kamu mengambil pilihan yang terbaik. Wih. Siapa yang dalam kehidupan merasakan rasa yang jenuh? Ada nggak yang merasakan rasa yang jenuh dalam hidup? Kalau kata dokter Edwin tuh gara-gara kebanyakan digoreng. Berita-berita gorengan ya kan, kisah-kisah gorengan akhirnya bikin jadi jenuh katanya. Thank you tipsnya dan lagu pujian juga yang sudah dibawakan. Pas banget memang tips dari pengantin baru tentang hati itu, wah bikin kita juga supaya bisa menjaga hati dan keluarga kita pastinya. Oke. Izinkan saya untuk berbagi dari melanjutkan dalam kasih yang mencari pada hari ini. Bukan mencari yang kasih ya, tapi kasih yang mencari. Buat yang gak pernah dengar kisah ini, ada kisah tentang penelitian, ini real story. Jadi para saintis membuat penelitian tentang kutu loncat. Kutu loncat tuh kalau loncat bisa tinggi sekali, tapi kalau dia ditaruh di satu jar yang mungkin ukurannya segini, di toples, selama beberapa waktu, yang tadinya lompatnya bisa tinggi, lompatnya jadi segini doang. Gitu katanya. Yang paling menariknya adalah, begitu dia beranak cucu, bertelur, memiliki keturunan, lalu begitu toplesnya dibuka, even anaknya, yang tadinya harusnya lompatnya bisa tinggi, loncatnya jadi cuma segini. Jadi dari dianya, karena waktu dia lompat kan nabrak ke toplesnya, tuk, aduh, jedot, palanya sakit gitu kan. Begitu dia bertumbuh sampai punya anak, anaknya pun jadi nggak tahu seperti apa caranya melompat yang tinggi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Bagaimana kalau ternyata yang kita pikir kayak gini seharusnya kehidupan berbakti, beribadah, memuji Tuhan. Kita pikir ya harusnya kayak gini, orang tua saya bikin kayak gini. Kakek nenek saya bikinnya kayak gini. Caranya kayak gini, yang saya tahu. Bagaimana kalau sebenarnya ada satu hal yang sebenarnya Tuhan mampu lakukan dalam hidup kita. Atau yang Tuhan mau dan bisa sebenarnya kita lakukan. Tapi karena kayak kutu loncat di toples ini, taunya cuma segini aja lompatnya. Padahal sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu bersama dengan Tuhan. Bicara tentang kasih yang mencari, berarti mencari ada yang hilang. Ada kisah dalam Alkitab tentang kehilangan. Ada 3 kisah, kisahnya agak panjang, so bear with me, ini akan cukup panjang, konsentrasi dibutuhkan karena kalau tidak, saya pun waktu bikin ini, apakah ini bisa diserap semuanya? Kita berdoa semoga begitu Bapak Ibu teman-teman semua keluar dari tempat ini ada pelajaran yang tertanam seperti benih yang bisa bertumbuh. Mari kita masuk. Di Lukas 15 ada 3 kisah tentang domba, dirham, dan anak yang hilang. Bicara tentang mencari, sebelum saya bikin bahan ini, menurut teman-teman, bagaimana cara Tuhan mencari yang hilang? Saya pikirnya kayaknya pasti berat banget, kayak tugas-tugasnya pendeta gitulah. Mengajar, Bible study, bahas nubuatan dan segala macam. Itu yang saya pikir. Begitu saya baca ini, pecah kepala saya. Ternyata enggak serumit itu. Mari kita lihat. Lukas 15, kita masuk dari ayatnya yang pertama. Mari kita baca, buat yang punya Alkitab boleh dibuka. Jangan-jangan ayat yang saya tulis salah, ya kan? Lukas 15 ayat yang pertama dan kedua. Jadi kisahnya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia.
Jadi siapa yang datang? Pemungut cukai dan orang berdosa. Datang nih untuk mendengarkan Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Biasa aja. Lagi bicara mencari cara Yesus mencari. Ternyata bukan, wah deep Bible study, bahas ini semua. Wah pada duduk. Enggak. Ternyata sesimpel mendengarkan. Sesimpel menerima. Dan makan bersama-sama ternyata. Betapa banyak di dalam keluarga yang mungkin sudah melewatkan sesi ini. Menerima dan makan bareng. Sesimpel makan bersama aja udah jadi deep talk tuh. Karena lewat itu mereka bicara dan mendengarkan Yesus. Betapa sering sesi makan bersama terutama di keluarga terlewatkan. Bapak makan sendiri, anak makan sendiri, ibu makan sendiri, makan di luar gitu kan. Makan di luar doang tuh mungkin barengan, tapi sibuk sendiri sama handphone. Padahal dari zaman dulu, waktu di mana orang tua menurunkan berbagai cerita-cerita, kisah perjalanan hidupnya, perjalanan mereka bersama Tuhan. Ya waktu lagi makan bareng. Waktu makan bareng, ayahnya akan cerita, dulu papa pernah menghadapi A, B, C, D, E, F, G. Anaknya denger. Oh iya, kayak gitu kan. Begitulah firman Tuhan dari zaman dulu tuh diturunin tuh. Dari kisah-kisah di meja makan. Dan ternyata sesimpel ini. Waktu kita ajak orang lain makan bareng, mereka lihat, oh iya ternyata pembicaraan sesudah makan, kalau isinya sampah, isinya gosip gitu kan. Tapi Yesus tentunya caranya beda dan menarik. Cara simpel ya, mari kita lanjut. Lalu setelah itu kan orang-orang Farisi kan pada kesel. Kenapa Yesus kayak gini-gini? Nah, barulah kisah tentang mencari tadi, kasih yang mencari. Yang pertama, di ayat yang keempat, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Berapa banyak? 100. Dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun, lalu pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi waktu Yesus bilang, siapakah di antara kamu? Yesus bukan bilang gini, saya pasti akan begini. Enggak. Dia katakan, siapa di antara kamu yang kalau punya 100 domba, hilang satu, enggak cari. Which is itu artinya, itu hal yang umum atau hal yang spesial banget. Hal yang umum. Dia lagi bilang sama orang banyak, kalau kamu punya 100 domba nih, kan masih ada 100, masih ada 99. Ngapain cari yang satu? Enggak, Yesus bilang, kamu juga pasti akan lakuin itu. Sama kayak aku, kata Yesus. Oke, kita lanjut. Jadi menarik. Pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Yang sesat siapa? Dombanya nih, dombanya yang tersesat. Seringkali dalam hidup, saya juga suka terjebak dan berkata, kenapa ya Tuhan kok izinkan penderitaan seperti ini, A, B, C, dan D. Kenapa ya kok, badan tiba-tiba sakit karena, apa gitu. Seringkali mudah untuk menyalahkan Tuhan, padahal kalau lihat kisah dari domba yang hilang ini, yang terjebak, yang keluar dari kandang, dombanya. Seringkali yang saya salahin, kenapa gembalanya membuat saya, enggak dong. Dombanya yang pergi keluar, akhirnya dia terluka, terjebak, dan tersesat. Tapi sang gembala, dia selalu pergi dan mencari. Sama kayak Yesus. Kalau hari ini, di tengah kehidupan kita, ada luka yang mengikat hati. Terjebak di satu masalah yang kita kadang gak bisa keluar daripadanya. Tersesat. Saya mau tanya ke teman-teman semua. Kalau si domba ini, asik aja, nggak terluka, nggak apa-apa, nyantai aja lah. Gembalanya bisa ketemuin dia? Sangat sulit. Dombanya mesti gimana? Paling enggak WA lah kan? Nggak bisa lah, kan nggak ada HP dia. Paling enggak dia harus mengembik, dia harus berteriak, menangis.
di dalam setiap doa dan pengharapannya. Karena dia tidak bisa ditemukan kalau dianya tidak mau ditemukan. Ini kisah yang pertama. Mari kita lanjut. Yang kedua, berikutnya dikatakan, dan akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi setelah domba ini ditemukan, dikatakan sang gembala pulang dan dia ceritain ke tetangga-tetangganya bahwa yes, saya berhasil menemukan domba ini. Lalu dia bikin acara, dibikin pesta makan bareng di situ. Sukacita yang sama kata Yesus itu kayak sukacita yang terjadi di surga sama kalau hanya ada satu orang yang bertobat. Satu aja. Bukan hanya Yesusnya yang gembira, tapi satu surga. Luar biasa ya. Luar biasa. Mari kita lanjut. Jadi kalau kita jus situasinya kayak tiga ini. Ada yang mencari, menemukan, bersukacita. Oke, kita lanjut ke kisah berikutnya. Kisah berikutnya tentang dirham yang hilang. Atau perempuan mana yang mempunyai 10 dirham, jadi tadi 100, ini dikurangin 10 aja. 10 dirham. Lalu kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita, menyapu rumah, mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Poinnya hampir mirip. Kehilangan 10 dirham, punya 10 dirham, kehilangan satu, tapi ada actionnya. Actionnya dia nyalakan pelita, menyapu rumah, dan mencarinya sampai ketemu. Kalau di jus kira-kira gambarannya kayak gini. 10 hilang satu, menyalakan pelita, menyapu rumah, mencari sampai menemukan, dan bersukacita. Kalau di jus, kira-kira gambarannya kayak gini. Mencari, menemukan, bersukacita. Oke? Kita lihat dari POV orangnya nih yang sedang mencari. Lalu kisah yang ketiga adalah kisah tentang anak yang hilang. Kebanyakan dari kita mungkin sering dengar tentang kisah ini juga. Jadi ada dua orang anak laki-laki yang bungsu bilang kepada ayahnya, "Bapak berikanlah harta milik kita yang menjadi hakku." Jadi bukan harta milikku, tapi harta milik kita. Dia lagi bilang untuk dia dan kakaknya. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi dua-duanya sudah dapat harta. Oke, kita lanjut. Tapi si anak yang bungsu ini, dia menjual dan dia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Lalu setelah dihabiskannya, dia pun melarat. Akhirnya dia menjadi penjaga babi. Jadi kalau kita jus, kira-kira gambarannya seperti ini. Meminta, dia menjual, memboroskan, dan akhirnya melarat. Waktu dia melarat, dia bilang, lebih enak hamba ayahku punya makanan. Kalau aku di sini makanan pun tak ada. Bahkan dia harus makan dari makanannya babi. Akhirnya dia bilang, kalau gitu aku pulang saja. Dan bilang kepada ayahku bahwa aku pengen balik. Tapi aku udah gak layak jadi anak. Jadikan aku hamba. So, saat dia mau kembali, waktu dia masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu tergerak, lalu berlari mendapatkan dia. Yang ini kisahnya agak berbeda. Kalau kita ngelihat dari POV orang tuanya. Kalau yang sebelumnya, kisah kehilangan yang sebelumnya, dicari, lalu akhirnya bersukacita. Kalau yang ini, ditunggu, dilihat, dan bersukacita. Kadang kita mungkin merasa, Tuhan, kenapa pertolongannya belum datang? Jangan-jangan bukannya kita yang sedang dicari, tapi kita yang sedang ditunggu sama Tuhan. Kita mikirnya, mana Tuhan? Padahal Tuhan yang lagi menunggu kedatangan dan kehadiran kita. So, kalau kita jus, kira-kira gambarannya seperti ini. Kalau domba yang hilang, dombanya tahu kalau dia hilang. Kalau koin yang hilang, koinnya ada di dalam rumah. Koinnya tahu dia hilang? Tidak tahu. Yang dia tahu, saya koin, saya ada di rumah. Sementara anak yang hilang, tahu dia hilang? Tahu dia hilang. Yang kedua, domba yang hilang, tahu dia hilang, tapi tidak tahu jalan pulang. Koin yang hilang aja dia nggak sadar. Bagaimana dia mau pulang? Karena dia ngerasa, saya sudah di rumah. Anak yang hilang, tahu dia hilang, dan dia tahu jalan pulang. Oke, solusinya, kalau domba dicari, koin yang hilang dicari, anak yang hilang
ditunggu. Kalau kita, kalau saya yang mana ya? Self reflect ya. Kalau saya ada di posisi yang mana? Oke. Sebelum kita lanjut, kita baru mau masuk ke materinya, mari kita tunduk kepala sekali lagi. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami ingin kembali belajar melihat tentang kasih-Mu. Kasih yang selalu mencari kami. Hamba penuh dengan keterbatasan ya Bapak. Kata-kata hamba tidak sanggup untuk menggambarkan betapa besarnya kasih-Mu. Karena kami percaya kasih Tuhan akan dapat mengubahkan kami. Hanya kasih-Mu saja Tuhan yang dapat membentuk kami menjadi serupa seperti-Mu. Agar dalam kehidupan kami menggambarkan, mencerminkan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Jadi kalau dari 3 perumpamaan ini, menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, yang paling parah yang mana? Vote dulu, yang bilang domba boleh angkat tangan. Tidak ada. Yang koin. Oke. Kalau yang anak yang hilang, 1. Kalau dari kisah ini, tentu semua jawaban benar ya, tergantung pemahaman pribadi. Tapi kalau dari kisah ini, yang paling menyedihkan itu yang nomor 2. Karena dianya bahkan tidak sadar bahwa dia hilang. Kalau dia tidak sadar dia hilang, bagaimana dia mau kembali pulang? Sang domba sadar dia hilang, dia bisa minta pertolongan. Sama kayak contohnya, saya kena, di sini ya, sakit hati. Bukan di sini, di sini. Saya bisa datang kepada dokter Edwin. Kayaknya hati saya sakit nih. Karena istri saya bilang, bukan. Karena ada kayaknya apa, nggak enak gitu kan. Nanti dokter bilang, oh iya makanannya gini-gini gitu kan. Karena saya tahu saya sakit, saya bisa datang ke dokter. Tapi kalau nggak rasa apa-apa, begitu ke dokter, wah udah stadium 4 nih Pak, udah harus, udah telat. Jadi waktu kita tahu ada problem, kita bisa perbaikin. Tapi yang jadi problemnya, kalau kita tidak tahu. Yuk, sekarang tadi kita udah ngeliat POV orangnya. Gembalanya, wanitanya, sang ayah gitu kan. Sekarang coba kita lihat POV dari yang hilangnya. Mantap. Mari kita lihat. Pelajaran yang pertama yang saya dapat adalah tinggal tapi hilang. Ketiga tokoh ini sama-sama tinggal tapi hilang. Yang benar Car, kan domba dia keluar dulu baru hilang. Justru kebalik. Dombanya hilangnya waktu pas dia di luar atau dia di dalam udah mulai hilang. Di kandang nih dia nih. Wah, seru banget tuh. Padang rumput di sana. Kayaknya ada perosotannya tuh. Wah, banyak tuh. Wah, asik banget kayaknya ke sana. Baru dia buka gerbangnya. Gitu kan? Baru dia keluar. Hilangnya bukan pas dia di luar, di dalam dia juga udah hilang. Anak yang hilang, oh iya memang udah hilang lah. Wah banyak uang, foya-foya pergi keluar. Koin yang hilang juga sama. Di dalam rumah, tinggal di dalam, tapi terhilang. Betapa banyaknya yang sebenarnya situasinya sama. Kita ngerasa ada di dalam kandang, fisiknya lagi menyembah Tuhan, tapi hatinya jauh. Bahkan si domba, kalaupun dia kembali, tapi kalau hatinya masih ada di luar, keluar lagi dia dari kandang. So pelajaran pertama yang bisa kita ambil untuk self-reflect adalah, apakah saya juga sedang mengalami dan melakukan hal yang sama? Badan boleh tinggal, tapi hatinya hilang. Pelajaran yang kedua adalah kalau anak yang hilang ini dia kan menjual hartanya, harta bagiannya, dan dia habiskan, dia boroskan.
Padahal ketiga ini juga lagi menjual. Apa yang dijual sama si domba yang hilang ini? Dia jual kebebasannya, keamanannya, hatinya yang yang dilindungi bersama dengan gembala, itu yang dia jual. Koin yang hilang, dia menjual identitasnya hilang. Oke? Tapi saya pengen tanya, bicara tentang memboroskan, apa yang diboroskan dalam hidup seringkali yang bisa kita boroskan juga adalah talenta yang Tuhan berikan. Terkadang ada sesuatu talenta yang Tuhan berikan, lalu kita borosin ke suatu hal yang gak berguna, sama kayak yang dilakukan sama anak yang hilang. Tapi bicara tentang menjual, ada banyak kisah jual beli di Alkitab. Ada yang menjual saudaranya sendiri, ada yang menjual hak kesulungan demi semangkok kacang merah. Tapi saya mau tanya ke Bapak Ibu, teman-teman semua, saya yakin tentu nggak semua dari sini pedagang ya, nggak ada ya, nggak semua dari sini pedagang. Tapi logikanya harusnya nyampe. Kalau Anda menjual barang, contohnya saya beli stand mic, saya beli ini keyboard. Saya beli harganya 1 juta. Kalau saya jual lagi, saya jualnya berapa dong harusnya? Persis, pas, sudah cocok jadi bisnismen. Cocok. Harusnya saya nggak mungkin dong jualnya 200 ribu aja deh. Nggak mungkin dong, rugi. Kecuali kita emang lagi BU banget nih. Ya kan? Nggak mungkin, kita pasti akan jual dengan harga yang lebih mahal. Logikanya begitu. Tapi menariknya, yang dijual sama domba ini, itu justru yang dia beli yang harganya di bawahnya. Anak yang hilang, dia jual semua harta miliknya, bahkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan juga dia jual. Kadang dia beli sesuatu yang harganya di bawahnya. Setan jago banget ya bisnisnya ya berarti ya. Dia berhasil menawarkan sesuatu yang kekal, tapi yang dia tawarin yang recehan gitu. Sayangnya kita mau aja gitu kadang beli ya. Wah 200 ribu, kita jual juga gitu. Jadi lewat pelajaran yang kedua ini tentang menjual, kita diingetin. Ada satu hal yang Tuhan berikan kepada kita yang harganya gak terhingga, yang harganya hanya bisa dibayar oleh Yesus Kristus, darahnya Yesus, yaitu keselamatan itu sendiri. Jangan jual itu untuk sesuatu yang harganya lebih murah. Waktu menikmati sendirian bersama di handphone, atau dengan amarah kita yang kita keluarin hanya beberapa detik, keluar kata-kata yang gak baik semua, kita jual untuk itu. Kelihatannya menyenangkan, tapi sebentar doang. Habis itu kita kehilangan semuanya karena kita jual. Yang ketiga, sadar dan bangkit. Jadi kalau anak yang hilang dan domba, mereka sadar dan mulai cari pertolongan, lalu mereka bangkit. Satu-satunya yang tidak bisa sadar dan tidak bisa bangkit adalah si koin. Karena dia bahkan tidak sadar dirinya sedang hilang. Ini adalah hal yang paling saya takutkan. Saya tumbuh di keluarga yang sangat-sangat berbakti kepada Tuhan. Berdoa pagi, renungan pagi, berdoa malam tuh kadang kita ngumpul lagi, nyanyi, berdoa. Tapi tanpa saya sadar, sayanya hilang. Setiap minggu tuh pasti ke gereja, berdoa, beribadah. Tapi saya tahu, hati saya nggak di sana. Yang saya tunggu adalah, kapan ini segera selesai? Karena malam minggu, saya mau main. Saya mau jalan-jalan. Saya pikir bahwa saya udah setia kepada Tuhan. Sementara sayanya yang hilang. Sama kayak si koin. Koinnya kalau contohnya dia sudah jatuh, apakah berdebu, ketutup kotoran, nilainya dia berkurang? Tidak, tetap berharga. Tapi problemnya
nggak bisa kepake karena dia hilang. Dalam hidup ini, Tuhan juga sebenarnya mau pakai kita. Kayak perumpamaan talenta, dari satu koin yang hilang ini, bisa jadi banyak lagi yang luar biasa. Tapi kalau kitanya hilang, nggak akan bisa kepake. Sang koin tidak sadar. Karena dia tidak sadar, dia merasa tidak perlu pulang. Ngapain saya pulang? Saya sudah ada di rumah, kata si koin. Saya udah ada di rumah. Setiap minggu beribadah. Problemnya, dia merasa dirinya nyaman dan tahu dirinya berharga. Jadi cukup kontras dengan anak yang hilang. Kalau anak yang hilang, begitu dia kembali, dia bilang, "Bapak, saya tidak layak. Jangan jadikan saya anak, jadikan saya hamba." Dan betapa banyak yang dalam hidup masih ngerasa kayak gitu. Ya, saya kembali, tapi Tuhan, saya nggak layak. Aduh, pendeta minta tolong berdoa. Jangan pendeta. Kebakar nanti ini kayu ini. Jangan saya. Karena saya tuh sangat-sangat berdosa sekali. Benar, iya, semua kita juga kayak gitu. Tapi sang anak, kalau bapaknya tidak mengingatkan dia, enggak, kamu tuh masih tetap anakku. Itulah yang Tuhan lagi mau katakan. Betapa berharganya walaupun kita sudah jatuh dan jauh. Waktu kita kembali, kita tetap menjadi anak. Tapi si koin, dia selalu merasa dirinya koin. Oh iya, saya memang berharga. Iya. Tapi sayangnya tidak bisa digunakan karena sebenarnya dia sedang hilang. Tinggal tapi hilang. Anak yang hilang merasa tidak layak lagi disebut anak. Tadi kita udah bahas. Oke, mari kita bahas ayat yang satu ini. Lalu kalau gitu, solusinya apa buat si koin? Atau perempuan mana yang mempunyai 10 dirham jika ia kehilangan satu di antaranya? Jadi dia punya berapa koin? 10, kehilangan satu di antaranya. Pertanyaannya, yang pertama kali sadar bahwa ada yang hilang, si koinnya atau si perempuannya? Perempuannya. Waktu saya baca ini, jauh sebelum saya merasa bahwa saya hilang nih, saya perlu kembali nih. Yang pertama kali melihat, menyadari ada yang hilang, itu bukan saya sebenarnya. Itu Tuhannya, yang Tuhan di atas, yang Charlie udah mulai hilang nih. Pikiran udah kesana semari, ya kan. Waduh, di gereja tapi HP-nya ada di mana, gitu-gitu kan. Yang pertama kali sadar, itu justru Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu aware bahwa kalau gitu ada yang harus dilakukan. Dan yang berikutnya, yang perempuan ini lakukan, dia menyalakan pelita dan menyapu. Kalau gitu, tugasnya si koin apa? Tugasnya si koin adalah dia harus tetap terpapar kepada cahaya pelita itu. Contohnya, kita lagi mencari nih, kita main petak umpet. Saya ngumpet di belakang sini, gelap semua, nggak kelihatan. Nggak bakal ketemu. Kalau saya tidak mau memaparkan diri saya kepada terang tersebut, nggak bakal ketemu saya. Jadi saya harus mengizinkan terangnya Tuhan menyinari hidup saya. Dan percayalah teman-teman, Tuhan tuh rindu banget di dalam setiap bagian hidup kita untuk menyatakan kasih-Nya. Saya nggak tahu, saya yakin mungkin Bapak Ibu teman-teman semua pernah merasakannya. Saya juga pernah merasakan ini. Waktu saya mau kembali buat bertobat, saya ngerasa setiap hal, setiap buku yang saya baca, setiap kali, even waktu saya lagi jalan, naik bus, apa yang ada tulisan yang lewat, bahkan lagu yang saya dengar, semuanya kok kayak Tuhan berusaha untuk bicara sama saya. Saya yakin Anda pernah ngerasain hal yang sama. Dan Tuhan tuh seromantis itu memang. Percayalah, kalau kita mau membukakan diri kita kepada cahaya itu, dia seromantis itu.
Dan Anda akan amazed, kok bisa ya Tuhan? Pas banget sama yang saya tanyain, kok pas banget sama yang saya baca. Dan Tuhan sebegitu rindunya mau berinteraksi sama kita, bahkan dalam setiap bagian dia pengen menunjukkan kasihnya. Even contohnya nih, sebelum di tengah, contohnya di siang hari tiba-tiba ada satu problem, terus kita kelepasan, mau marah. Bahkan sebelum itu Tuhan bisa tunjukin satu hal kisah di pagi harinya, di renungan yang kita baca di pagi harinya, atau buku yang kita baca untuk ngingetin kita akan masalah di siang harinya. Sebegitunya. Asalkan kita mau untuk terpapar kepada cahayanya. Yang ketiga, dia menyapu dan mencari. Kenapa debu harus disapu? Padahal kan dirham atau koin itu kan dia tetap berharga aja. Debunya harus disapu agar koinnya bisa terlihat. Dan kadang debu yang menutupi koin akan membuat kita nggak bisa lihat nilai dari harganya. Kalau kita ingat satu kisah bicara tentang koin, suatu ketika orang banyak bertanya kepada Yesus, Yesus, emang kita harus ya membayar upeti buat raja, membayar pajak buat raja? Yesus ambil satu koin, diangkatnya ada wajah siapa? Wajah kaisar, kata Yesus. Kembalikan apa yang menjadi milik kaisar. Kalau kita angkat diri kita satu dengan yang lain, kita bercermin, kita mungkin lihat diri kita. Tapi sesungguhnya kita semua diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Terkadang kenapa dia mesti disapu, kenapa dia mesti dibersihkan? Karena Tuhan lagi mau memulihkan gambarnya, memulihkan karakternya dalam hidup kita. Yang mungkin kita bilang, enggak. Menjadi orang yang penyabar, oh jauh banget saya mah. Tidak mungkin. Tapi Tuhan lagi mau bilang, enggak. Sama seperti aku yang penuh kasih, yang penuh sabar. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Tuhan lagi mau memulihkan apa yang kita rasa tidak pernah terjadi. Sama kayak si kutu loncat yang, oh kalau saya sih ya kayak gini aja lompatnya. Gak mungkin kalau saya. Enggak, Tuhan lagi mau pulihkan itu dalam hidup kita. Dan menariknya, dia bukan hanya mau melakukan itu 1-2 hari. Tapi dikatakan dia mencarinya dengan cermat. Sampai kapan? Sampai ia menemukannya. Sampai hari ini Tuhan tidak berhenti sampai dia menemukan kita. Ini adalah kisah tentang seseorang yang kehilangan, namun dia terus mencari. Sampai hari ini kalau kita tanya kenapa ya kok Tuhan tidak kunjung datang? Karena dia masih sedang mencari setiap dari kita. Dan sama seperti kisah ini, kadang mungkin kita jadi koinnya, kadang mungkin kita harus bekerja sama bersama dengan Tuhan untuk menjadi wanita yang menyalakan lentera itu. Agar orang-orang yang ada paling tidak di rumah kita bisa merasakan cahaya dari kasih-Nya Tuhan. Ada sosok di surga yang kehilangan. Dan kalaupun hanya ada satu saja, kalaupun hanya ada satu yang bertobat, dia tetap akan menyerahkan hidupnya, menggantikan satu itu, dan mati. Pertanyaannya, maukah kita menyambut panggilannya dan berkata, Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau untuk ditemukan. Karena saat Tuhan menemukan kita, dirhamnya mungkin cuma satu, tapi dari satu koin itu
Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maukah kita digunakan? Sampai di sini renungan pada siang ini. Tuhan memberkati.